Ardian siapa sih? Anda siapa? Murid baru bukan sih lu? Ardiansyah? Oh, ini apa teh? Baru masuk sih. Oh, lu baru masuk. Iya. Ini grup apa ya? Oh sih, yang ituin materinya, nyampein materinya. Kalau yang ngajarnya siapa itu? Ngajar bahasa Arab. Itu si Omnisko Gozi dipanggilnya. Terus kok yang oh, Omnisko. Iya, itu dia. Ini buat Eropa ya. Iya, Bas, Eropa dan lain-lain. Pakai kitab apa? Jurumiyah kah? Pakai kitab apa lu, Ji? Uji, pakai kitab apa lu? Gua kurang tahu juga sih. Kurang Kedengeran nyimak gua. nggak suaraku? Iya, kedengeran. Jurumiyah itu campur-campur sih referensi Jurumiyah. Apa yang berarti? dan Ya. Oh, Jurumiyah. Jurumiyah sih yang secara garis besarnya, tapi ada beberapa juga yang ambil dari kitab lain biar lebih pahamnya. Alfiyah ya. Eropa. Kalau prakteknya nanti itu streaming apa gimana tuh? Palingan ini aja sih breakdown, bener nggak sih breakdown? Pisah-pisahin ini apa namanya i'rab surat Al-Ikhlas dan teman-temannya aja. Oh, langsung dipraktekin ke Al-Quran nih. Oh iya. Iya. Ambil jarang juga. Kirain prakteknya ke Zaidun Zaidun yadribu Zaidun. Itu udah sering. Zaid. Gua nggak ngerti kalian ngomong apa, ya Allah. Saya terlalu bodoh untuk mengerti. Anda orang Arab, akhi. Iya, akhi, ana orang Arab tapi ana Masya Allah. mohon maaf. Tapi ini mah nggak ada nalaran pedoman kan ya? Apa? Nggak ada nalaran gitu kan kayak tim misalnya Muhammadun huwa ibnu Malik Ahmadur Rabi'u huwa ibnu Malik. Nggak ya? Apa namanya? Nggak sepesantren itu, sepesantren. Kita santai aja sih belajarnya, kayak dikit-dikit aja kita. Takutnya udah susah sih yang kayak itu tuh kalau langsung intinya lah gitu ya. Kalau gede aja tuh. Kalau lu ngikutin kita itu tuh di Arabic class tuh kayak 90% bercanda, 10% materi gitu. Iya, kebanyakan ngebaca dulu. Intronya tuh setengah jam gitu loh. Iya. Jadi ya santai aja lah. Kujuru nih. Dan yang lain masih gimana sih? Masih pada zikiran nggak? Masih pada zikir. Allah. Zikirnya lama banget nih. Iya. Gue yakin tuh juga lagi pada ngobrol kayaknya. Gak tahu sih ibu-ibu tuh. Ibu-ibu kebanyakan ngobrol. Iya. Eropa akhir ya? Iya udah praktek sih. Buat apa nih? Hari ini Rob surat apa ya enaknya? Al-Ikhlas dulu aja. Berarti matannya sih. Mantan. Iya. Syarahnya kebanyakan ya. Ya panjang. Itu deh. Tapi udah pernah belajar syarahnya belum? Syarahnya belum deh kayaknya. Belum. Baru sampai mana? Matannya sih, aku tuh sebenarnya yang Jurumiyah ini tuh
apa ya, ngikutin tapi kayak nggak fokus gitu. Pesantren apa? Apa? Mondok kah? Enggak. Aku masih SMP. Aku ini tuh belajar satu kitab namanya Arabic Mapping. Jadi belajar bahasa Nahwu sama sorofnya tuh kayak map gitu si Arabnya dipetakan. Nah, Dari aku belajar di paling majelis. Majelis apa pesantren belajar? kelas online. Online. Kelas online. Yes. Kelas online. Pada selesai belum tadi? Masih belum juga. Gila lama banget. Mereka habis ya? asar kan? Dari habis asar. Iya deh kayaknya. Udah sejam Ya. dong. Udah sejam. Gua tuh biasanya kalau zikir pagi ya itu tuh cuma kayak 20 menit gitu doang. Kalau sama teman-teman gue. Entah mereka ngapain. Nggak net. Hari ini belajar apa, Ji? Praktek nih Rob seperti biasa. Oh iya ya. Baik. Kita surat Anas aja. Gimana sih? Hah? Itu. Aku nggak nemu ininya. Website-nya. Website apa tuh? Website buat apa biar lebih mudah irobnya. Aku nyari yang udah dijelasin gitu loh, ini kenapa jadi nggak lebih nggak ngejelasin lagi. Irob yang belum jelas apa emang? Nggak, ini apa namanya, kan kalau masih mula kurang tahu gitu kalau ngirob langsungnya. Ya, jadi aku nyari web yang apa namanya? Dia tuh masih newbie. Iya, aku masih newbie. Ini aku Jadi belajar bareng aja sebenarnya. Belajarnya berguru langsung di depannya apa? Belajar online ya? Ya online aku. Kalau belajarnya langsung di depan gurunya sih lebih waktu, lebih masuk. Iya, setuju. Tapi kan kemarin masih pandemi tuh, jadi agak susah juga mau belajarnya. Jadi ntar aku mau belajar bahasa Arab lagi, masih kurang. Baru nahwu shorof. Daripada gua nggak ngerti apa-apa. Wah? Kalau jurunya daripada gua kan nggak itu ngerti masih nahwunya kan. Sorofnya apa? kan. Daripada gua nggak ngerti apa-apa, budak banget sih. Syabel tidak ramah. Antum tidak ramah, akhi. Astagfirullah. Sangat ramah. Belum, saya tidak ramah. Berarti bab kalamnya udah ya, bab kalam. Bab kalam. Kalamu huwa. Ya itulah. Al-kalamu huwa lafzul muragabul mufidu bil wadai wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'al ma'na. Iya. Nah, aku nggak hafal. Nah, kalau mau cepat masuk itu kudu diapain tuh sekitar itu tuh kitab jurubiasa. Dari awal sampai akhir kudu hafal. Saya tuh kan di pesantren emang hafal gitu kelas 1-nya. Terus nanti kelas 2, kelas 3-nya baru diajarin. Tapi kalau emang worth it sih, worth. Udah pesantren berapa tahun, Bang? Apa? Udah berapa tahun pesantren? Enggak, aku nggak pernah pesantren. Aku bukan masih SD lu pesantren ya? SD bukan lu. Itu MI doang. MI-nya tuh ada pesantrennya. Yang pesantren yang SMA. Iya.
By the way, kalau fun fact, kalau Bang siapa tadi? Bang Aldiansyah, kalau lo nggak tahu, Gozi sama gue tuh sebetulnya masih 14 tahun. Ya, kami masih kecil. Iya. Maksudnya enggak terlalu beda. Oke. Mulai aja kali ya, kita baca doa dulu. Mulai. Udah selesai kan? Zikirnya oke deh. Ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman semua di kegiatan Arabic Class di Kota Madani ya, seperti biasa. Setiap Sabtu dan Minggu. Hari ini kita mau belajar apa, Ji? Belajar praktek. Rob, ya Allah, ini ketiga kalinya aku bilang kepada Anda. Iya, gue tahu. Kan hanya untuk basa-basi kan, sebagai Ya, pembuka benar, gitu loh. benar. Iya, Tahu. hari ini kita bakal belajar Irob ya, Irob. Surat Anas tadi kata Goji ya. Ya udah, silakan Ci, dimulai majelisnya. Goji malah nge-mute sekarang. Sekarang gue ngomong sendiri. Mana? Alhamdulillah. Elah kemana? Oh bentar, gue di DM sama dia. Doa dulu woi. Iya doa dulu. Semoga apa? Ya lu aja lah Ji yang doa, jangan gua, kan lu ya. Ya lah. Gua kan cuma kita ngebuka dengan baca basmalah udah. Sekarang giliran lu Sepatunya doa. kurang. Ya udah, kita baca Al-Fatihah dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kita ketemu lagi pada hari itu ini. Kita akan melanjutkan kelas Arabic Class untuk latihan praktek terkait materinya. Hari ini kita bakalan praktek di surat Anas. Kita bakalan mempelajari i'rabnya surat Anas. Baik. Om, pertanyaanku please. Oh ya, mau dijawab dulu pertanyaannya kah, atau ini dulu? Jawab dulu aja kali ya. Sebelum mulai. Akhi. Apa? salah. Aku kayak inilah, kayak apa, dokter Zakir Naik itu ceritanya. Kan kalau ini tuh saudari ini bertanya. Apa sih, nggak jelas ya? Jijik gue malah kalau dia ngomong gitu. Ya aneh. Kurang cocok. Tapi kan nanya, tanya apa bedanya la ilaha dengan la robba ilallah dalam breakdown bahasa Arab. Nah, jadi setelah aku tanyakan kepada bundaku, jadi kenapa la ilaha illallah, enggak sih, ke ayahku tadi nanya. Kenapa enggak la robba? Jadi kalau ilah itu adalah sesuatu yang ditaati atau ditaati, disembah lah. Robba itu yang mengatur. Jadi kayak misalkan ada seseorang yang mengatur, tapi kan belum tentu kita taat ke dia ya. Nah, tapi kalau ilah itu kita tuh pasti itu taat kepada dia. Kan gunanya kalimat syahadat itu buat bersaksi ya, dia taat kepada Allah gitu, mempercayai kepada Allah. Nah, jadi makanya ilah.
ilah itu untuk taat gitu. Kan bisa jadi kalau roba itu kan mengatur, bisa jadi kita nggak nurut ke yang diatur itu, ngerti nggak sih? Walaupun ada kayak pemerintah ngatur sesuatu, tapi kan bisa jadi warganya ada yang nggak nurut gitu. Apa Itu mengarahnya doang. ke situ berbahaya juga. Itu analogi doang. Analogi ya lu analogi. Bilang aja serius Ji, tahu gue. Enggak, analogi. Tapi aku pikirannya itu gitu loh. Ya berarti emang pikiran lu isinya memberontak. Maklumatnya ya kayak gitu. Maklumatnya seperti itu. Gara-gara temanan dengan Anda kayak bawa-bawa orang Iya, lagi. iya. Aduh. Kan Ya, dulu pas Pak Luji ngomong nggak apa-apa. Ajar cuma 2 orang Bang Irfan ya. Semoga salah satunya. Tapi jadi bahas Bang Irfan. Gitu, apakah menjawab jawaban tadi? Atau tambah pusing? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Seperti itu. People change. Bang Irfani, dari mana aja Bang? Kayaknya sibuk banget ya. Kemarin UAS kalau nggak salah. Beliau orang sibuk adik-adik. Seperti itu. Aku udah stream ya ini. Malah. Tamatin stream. Aduh. Dari isekai. Aku pengen tahu secara gramatikal bahasanya Om sepower apakah kata ilah itu? Ya ilah tuh yang disembah gitu. Jadi kan Tuhan tuh bisa jadi ya Tuhan gitu, tapi kita nggak nurut gitu. Nah, kenapa pakai ilah? Kan gunanya untuk menegaskan bahwa kita itu masuk Islam kan, itu tuh kunci bukan cuma ada yang ngatur, tapi lu harus taat sama yang ngatur gitu ya. Bisa jadi kayak kan Tuhan itu mengatur, tapi bisa jadi kita nggak taat kepada Tuhan kan. Nah, Iya. ilah tuh lebih kepada taat gitu, nggak cuman apa ya, nggak cuman ngatur tapi kita juga taat. Kalau Rob itu ngatur, ngerti nggak sih, you know what I mean? Sama-sama tuh gitu. Ya gitulah intinya Tapi lah. kalau ilah tuh emang dikhususkan lebih ke yang nyembah taat gitu. Ada yang patut disembah kecuali Allah. Kan bisa jadi kalau itu tiada yang patut mengatur selain Allah, Tuhan yang mengatur. Tapi kan bisa jadi nggak ditaati. Ilah tuh emang lebih spesifik buat inilah, you know. Lu sebetulnya analogi pemerintah lu sangat ini sih sangat cocok ya sebetulnya. Tuh kan, lu setuju kan? Wah, Iya. Kayak ya, iya mereka yang ngatur tapi lu nggak taat. Gitu. Bisa kalimat syahadat lebih berat timbangannya dibandingkan dosa, karena ada hadis atau ayat gitu. Kan itu apa namanya? Yang penting apa namanya? Seorang muslim itu bakal masuk surga selama dia masih beriman kepada Allah. Nah, bukti dari keimanan tuh kan paling rendahnya dengan syahadat itu. Syahadat, kalau selama kita udah syahadat, minimal kita udah beriman, walaupun itu sebenarnya agak diambang batas gitu antara iman sama kufurnya tuh dikit banget, cuman pakai kalimat doang kan, belum pakai perbuatan, tapi itu udah jadi penyelamat karena kita sudah beriman kepada Allah. Tapi walaupun kita pastikan kalau yang beriman tuh masuk surga, tapi kalau misalkan dosa lebih berat kan dicuci dulu tuh di neraka ya. Selama dosanya udah bersih tuh laundry dulu, terus masuk surga gitu ya. Kata aduh jangan deh, nggak jadi. Ada apaan Ya aku jadi keingetan yang itulah, yang postinganku kirim ke lu, yang orang mana
Lu ngirim Orang Indo. berapa ya? 5 postingan sehari gitu. Yang mana? Bukan yang orang Indo gitu. Yang mana? Orang Indo masuk surga. Oh ya Allah, ya. Aku jadi keinget itu. Ya, amin aja lah. Siapa tahu dia habis survei ya kan. Gak ngerti gue. Ya. Datanya dari mana ya dia? Nggak rekam jawaban UDC tadi siang. Iya. Qudsi. Kalian tahu nggak sih bedanya hadis qudsi sama hadis biasa? Aku kayak waktu dulu tuh kayak apa gitu bedanya antara hadis qudsi sama Al-Quran gitu. Bedanya Akhirnya aku tahu. Bedanya ini kan ya kalau nggak salah tuh hadis qudsi itu adalah firman Allah yang disampaikan dengan bahasa Rasulullah kan? Ya. Ya. Iya. Jadi Benar gue dipanggil. intinya i'rabnya apa? Secara i'rab apa namanya? Ya apa nih i'rab gimana ya? Kalau Pertanyaan gimana? pertanyaan i'rab tentang kalimat syahadat tadi. Boleh. Wait. Begini. Mana? Loading, wait ya bentar. Ya ada nih. Share stream. Kan la ilaha itu menafikan, yakni menyediakan semua jenis sesembahan. La nafi, jadi guna la di sini tuh untuk menafikan, tiada lagi gitu, hanya itu satunya. Ilaha itu berarti sesuatu yang disembah. Ilah itu sesuatu yang disembah. Ilah kecuali, jadi tiada sesuatu, tidak ada. Kalau la nafi itu dia menasabkan kan ya? La nafi itu aku lupa deh, tunggu tak, coba buka dulu ini. Dia menasabkan kan? Tapi kalau la-nya ada dua misal bolak-balik berarti dia bisa nasab bisa lompat. Aku lupa kalau itu. Kayak la haulun wala quwwatan. La haula wala quwwata. La Ya deh, haulun kalau wala nggak salah quwwata. dia menasobkan. Lanafi. Sabab penafian. Wait, bentar. Nah, ketahuilah bahwa apabila la nafiyah bertemu langsung dengan isim nakiroh, maka la menasobkan isim nakiroh dengan tanpa tanwin dan la tidak berulang-ulang. Contohnya la rojula fidari, tidak ada seorang pria di dalam rumah. Jadi kan di sini itu la nafi dan di depannya itu isim nakiroh ya. Tapi kenapa ada alif lam ya? Ilah, atau emang akar katanya dia itu Ilah kan emang ada alif lam ya akar katanya? emang ilah kan? Ya, La ilaha berarti asalnya ilahu ya. La ilaha illallah berarti ilahu illallahu. ilah. Ilah, sesuatu yang disembah.
Tuhan. Emang akar katanya juga ilaha ya. Jadi alif lam di sini. Oh ya, kalau ditambah alif lam jadi Allah. Jadi ma'rifat. dia emang nakiroh dia. Pun ada alif lam. Nakirohnya itu dia jadi nasab kan ilaha. Ilaha itu dia nasab tandanya itu fathah ilaha. Nah ada ini. Terus nasabnya itu tidak pakai tanwin. Terus ilah ini tuh harf kan mabni ya. La ya selalu ilah. Kayak la nya juga selalu la. Nggak mungkin li atau bu. Nah ini ilahnya ini kecuali ilah Allah. Kecuali Allah. Kalau i'rab Allah itu apa? Oh tergantung ini ya. Ilah itu dia masuknya ke amal nggak sih? Min ilah ilah. Hmm. Ilah itu apa ya? Kok aku nggak tahu. Ilah. Berarti pengecualian. Allah bermaksud Allah. Nah kayak gitulah ya. Allahu la ilaha illallah. Seperti itu. Mau nggak menjawab? Oke. Kita lanjut lagi. Wait, yang ini. Baca chat dulu. Suara WA mute. Oh, sorry. Iya, lu dari tadi bersih banget. Sumpah. Kalau aku nggak stream juga kedengeran. Kedengeran guys. Kalian kedengeran nggak? Gue sih kedengeran banget dari tadi. Maaf. Sah mute-nya. Hiraukan saja. Hiraukan. Abaikan. Ada Pak Guru. Ya, kita ya, kalau belajar tuh harus sabar. Gurunya berisik ya sabar gitu. Ya. Iya kak, ini apa namanya? Update ya, itu Discord apa namanya? Discord mobile. Aku udah lama nggak pakai Discord mobile. Pakai mobile sekarang. Apa? Gue pakai mobile sekarang. Sekarang aku. Itu udah kolektor pinjau pak, bukan weh. Parah. Ya kayak gitu. Tang. Ya. Ya Allah WA-nya ya. Nggak bisa. Cara ini satu tab itu gimana sih, bisa nggak nge-mute satu tab satu window? Ya bisa lah lu. Nggak tahu. Lu ini Ji mute Chrome-nya lu mute. Kayak gimana caranya? Ya Allah. Aku nggak tahu. Lu Windows berapa? Windows 10. Ya lu ada ini kan di taskbar-nya kayak ada apa? Tanda panah ke atas gitu. Tanda panah ke atas. Iya. Ya, klik itu. Terus Habis itu di volume speaker/headphone lu klik kanan.
Habis itu lu ini open volume mixer. Terus lu mute diaphragm. Tuh. Open volume mixer. Oh iya kah? Oh benar Iya. lah, pintar Syabil. Benar, Syabil tumben pintar. Iya, udah nih, tuh udah nggak ada ya. Klik kanan tab WA-nya, pilih unmute. Nah, gimana ya, susah gitu gitu caranya. Alah, tuh udah yang penting. Oke, kita lanjutkan. Ini apa namanya? Yang mana ya? Close ke ini. Nah ini, i'rab surat An-Nas. I'rab surat An-Nas. Nah dari ayat pertamanya, Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah. Jadi di sini dia itu fi'il amar, dia mabni dengan sukun. Fi'il amar itu mabni dengan sukun, sedangkan fi'il madhi itu mabni dengan fathah. Nah, terus kalau mudhari baru dia mu'rab, bisa di i'rab. Tapi dia berubah i'rabnya juga kalau ada amil. Ya, seperti itu. Dia itu ada fa'il di dalamnya, domir mustatir tersembunyi fa'ilnya, domirnya. Fa'ilnya itu berupa domir dan domirnya itu tersembunyi. Jadi domirnya itu di dalam si fi'il amr ini. Qul ini kan untuk apa namanya? Untuk untuk lawan bicara di depan, anta, satu orang laki-laki di depan, jadi lawan bicara. Ini tuh sebenarnya anta di sini tuh kalau nggak salah itu untuk Rasulullah, kan dari Allah untuk Rasulullah, Al-Quran itu. Jadi katakanlah. Jadi ini i'rabnya udah jelas ya, mabni dengan sukun. Nah terus a'udzu itu ada fi'il mudhari marfu dengan dhammah karena tidak ada amil yang memasuki si fi'il mudhari ini, maka dia itu marfu dengan dhammah. Jadi defaultnya dhammah. A'udzu bi sebelum itu Qul a'udzu di sini tuh ada fa'ilnya tuh sama kayak yang ini tadi, di dalam si fi'ilnya. Fa'ilnya itu adalah domir mustatir, jadi domir yang tersembunyi, tidak kelihatan secara langsung tapi ada, walaupun nggak kelihatan tapi ada, yaitu ana. Aku, jadi aku berlindung di Robbi, bi-nya itu huruf jar. Robbi itu karena didahului oleh huruf jar, maka i'rabnya juga jadi jar. Jadi i'rabnya tanda kasroh, yaitu majrur, jarnya itu tandanya kasroh, jadi Robbi, di Robbi. Nah, isi majrur, tanda majrurnya dengan kasroh. Di Robbi ada terkait dengan fi'il a'udzu. Robbi adalah mudhof. Berlindung. Nah, jadi dia itu juga sebagai mudhof. Nah, i'rabnya itu ada jar. Nah, dia juga punya role mudhof. Kalau role ya analoginya, dia ada role mudhofnya juga. Nah, anas ini ada mudhof ilaih. Nah, ini mudhofnya, ini mudhof ilaihnya. Nas isim majrur ditandai dengan kasroh karena mudhof ilaih, dia itu pasti i'rabnya itu majrur atau jar. Jadi kan bi Rabbin nas Tuhannya manusia, itu udah jadi mudhof ilaih. Kayak kitabnya Allah, jadi bukunya Allah. Ini Tuhannya manusia, Rabbin nas, kayak gitu. Cepetan nggak sih aku jelasinnya? Ya, menurut kalian gimana guys? Cepetan nggak? Kalau gue sih ini
ini apa namanya, dia oke-oke aja soalnya dia tidak mendengarkan dengan baik dan benar. Ya enggak? Jadi lu oke-oke aja. Betul. Gua tuh belajar bahasa Arab di tempat lain, guys. Bukan berarti gua nggak belajar. Iya. Habib Serius. kita ini belajar juga kok. Seorang Arab nggak bisa bahasa Arab ya. Orang kan nggak bisa bahasa Arab ya. Luar biasa. Orang Harapan gue Australia aja bisa bahasa Inggris. kenapa? Orang Australia aja bisa bahasa Inggris. Ya nggak gitu juga Dan dia lah. bukan orang Masalahnya Inggris yang kan. harus pakai gua gitu, bukan gua. Yuk ngaji mah kan live nanti malam. Ya iya kan setiap Sabtu. Sih. Bukannya membernya pada lagi keluar. Iya ya. Live. Iya online sih kalau gitu. Tapi ntar katanya bakal ada live. Emang acara yang di Jogjanya itu malam, siang, sore? Kayak pagi ya kalau nggak salah deh. Seingat gua. Subuh ya. Oke. Sambil collab ngajarin Arab. Yuk, Gua masih basic banget. Serius, masih basic banget. belum rendah untuk meroket adik-adik. Nggak merendah untuk roket Bilangnya masalahnya kalau masih basic banget gitu. Ntar tiba-tiba udah balagoh kan. enggak lah. Gila lu. Iya. Gue tuh masih belajar ini loh, belajar yang ini bab-bab apa perubahan laki-laki dan perempuan dalam sebuah objek itu loh. Tuh gue masih belajar itu, masih basic banget. Iya udah lanjut. Udah sih. Nah ini nih, sininya buat yang breakdownnya nih. Qul a'udzu birabbin nas. Ini fi'il, ini maf'ul bih. Ini fa'ilnya tuh anta. Jadi maf'ul bihnya itu berupa satu kalimat lagi, ngerti nggak? Jadi di dalam kalimat itu terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul bih. Nah si maf'ul bihnya juga terdiri lagi dari sebuah kalimat. Ini fi'il, terus ada fa'il di dalamnya. Terus jurur, ini mudhaf ilaih. Jadi indahnya bahasa Arab tuh gitu. Di dalam sebuah kalimat itu tersusun oleh sebuah kalimat lagi. Tapi bukan berubah jadi paragraf ya, tapi masih kalimat, emang kalimat. Gitu. Ngerti nggak? Ini kan fi'il, terus ada fa'il di dalamnya nih, dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi di dalamnya. Nah, ini maf'ul bih, tapi maf'ul bihnya itu bentukannya berupa jumlah fi'liyah fi mahali nasbi. Jadi jumlah itu kan kalimat fi'liyah, jadi ada kalimat fi'liyah lagi di mahali nasbi, di keadaan nasab. Defaultnya apa namanya si maf'ul bih ini nasab gitu. Itu. Ngerti nggak? Pak dikit. Ngerti Pak dikit, Arab pusing. Jadi gini lah, ada sebuah SPOK nih, subjek predikat objek keterangan. Nah, si SP itu kan subjek predikat objek tuh udah jadi sebuah apa namanya? Udah jadi sebuah kalimat ya. Si objeknya ini tuh bentukannya berupa kalimat lagi. Nih, kita ini apa namanya? Coba analogi mungkin. Nah tadi. Nah, artinya sih terjemahannya. Ada ya terjemahannya. Tunggu. Terjemahan. Nih. Kita change Windows.
Nah, ini katakanlah ini predikat. Subjeknya itu adalah aku, kamu. Ini kata perintah. Jadi ada kamu di, apa namanya? Failnya itu siapa yang berkatanya itu adalah kamu, katakanlah. Nah, ini udah ada subjek sama predikat di sini. Nah, ini objeknya. Apa yang harus dikatakan? Aku berlindung kepada Tuhan yang manusia. Jadi objeknya itu berupa tulisan berupa kalimat tersendiri. Gitu. Jadi bahasa Arab tuh kayak punya berbagai macam role gitu. Kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan kah? Sebenarnya sih kalau buat nentuin i'rabnya itu adalah ini apa namanya? Buat nentuin i'rabnya itu tergantung jabatan kata aja udah. Kita bisa menemukan i'rabnya. Di ini i'rabnya apa? Dia i'rabnya itu adalah ya kan ini apa namanya fi'il amar. Jadi mabninya dengan sukun. Ya udah dia bakal gini. Ta'awuzu ini sebagai apa di sini jabatan katanya? Sebagai maf'ul bih. Nah, di dalam maf'ul bihnya itu berupa jumlah fi'liyah. Oh, dia fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Nah, dia fi'il mudhari, i'rabnya bakalan berubah kalau ada amilnya atau yang beramal atau perubah lah. Nah, tapi karena nggak ada amilnya, ya dia tetap aja gitu defaultnya apa? Kayak domah, mauzu. Nabi di sini sebagai apa? Oh, dia harf jar. Harf jar itu apa? Mabni. Bakal berubah i'rabnya. Ya udah bi aja terus. Nah, oh ya, harf jar ini dia karena mendahului sebuah isim, maka isim di depannya itu bakalan berubah i'rabnya. Nah, yang awalnya robu kalau marfu atau rofa karena didahului huruf jar, maka i'rabnya jadi robi. Dia jadi jar, jarnya tandanya kasroh. Nah, di sini dia juga sebagai mudhof dari mudhof ilaihnya ini. Di sini dia sebagai apa? Mudhof ilaih. Oh, karena dia mudhof ilaih, maka dia i'rabnya adalah jar. Jarnya tanda apa? Tanda kasroh. Kayak gitu. Nggak mengerti lagi. Kayaknya kalian tuh kurang ngerti di ini ya, idofah yang mudhof ilaih ini. Nggak sih, kalian kurang ngerti yang itunya nggak? Atau kayaknya kalian emang nggak ngerti semuanya ya? Ya. Ada. Sabil emang gak ngikutin sih Farah sih Sabil. Gue ngerti tipis-tipis lah, tapi kayak Untuk materi awal kan dilihat lagi. Sehari minimal nonton lah. Cuma 15 menit juga nggak apa-apa gitu. Yang penting nonton ulang. Saranin sih ini ya, emang kalian jadwalin gitu belajar bahasa Arab. Soalnya mau nggak mau harus mau gitu, bahasa Arab. Kayak belajar lah, mau nggak mau harus mau kan. Mau nggak mau. Mau belajar ulang buka YouTube ada nih. Iya. itu adalah kewajiban buat lo yang mau buat lo yang mau belajar amal Quran kita. Ya, jadi ibaratnya itu kan Al-Quran tuh ini ya apa pintunya Islam. Kita tahu Islam itu dari Al-Quran kan. Untuk masuk ke Islam tuh harus ngerti Al-Quran gitu. Nah, cara untuk mengerti Al-Quran itu apa? Karena pintu juga harus ada kunci. Kunci masuk pintu itu apa? Kalau di analoginya Al-Quran ini adalah bahasa Arab buat ngertinya. Tapi nggak bahasa Arab doang kan harus ada ilmu
usul fikihnya dan lain-lain. Tapi paling basicnya lah, sebelum kita bikin kunci itu bentuk ada gerigi-geriginya, itu kan harus ada usul fikih dan lain-lain. Minimal kita punya besinya dulu untuk dicetak, yakni bahasa Arab gitu. Udah punya besinya, lempengannya kan tinggal disesuaikan si gerigi-geriginya itu untuk biar pas ke kuncinya. Gitu. Aduh, oke. Iya begitu. Ya, lanjut. Tunggu, ada yang mau ditanyain nggak? Ditanyain dulu nggak materi ini? Ya, ada yang kurang jelas kah atau apa gitu guys? Kalau ada silakan ya. Iya nih, kalem-kalem aja. Biasanya beliau nggak ngerusuh. Apakah sudah tobat Mas Ian? Lihat jarang pada membuli lagi. Kalian sekarang udah mulai akur ya satu sama lain. Udah mulai saling mengayomi satu sama lain. Sedang mencoba akur. Wow, Masya Allah. Langkah ini harus diabadikan, kalian akur kayak gini. Saya kalian saling menghujat satu sama lain. Terutama Mas Ian. Mau tanya kayak gimana Om Kerbi, mau nanya ke Om Kerbi. Om Kirby. Orang dewasa harus akur kayaknya. Pertanyaan saya biar semangat belajar gimana? Gimana ya? Ya cari temen. Pertanyaan saya biar semangat belajar gimana? Ya pertama lu pikirin dulu, lu belajarin tuh goalsnya tuh mau apa sih? Big why-nya apa gitu. Ya, Enggak, why-nya sebelum goalsnya big why-nya dulu. Iya, lu kuatkan lah dulu goals lu. Why? Kenapa gue mau belajar hal ini gitu? Goal sama why beda, Bill. Apa? Goal sama why itu beda. Ya, iya. Mirip-mirip lah. Tapi beda juga loh. Kan why itu penyebab kita ini, kalau goals itu tujuan kitanya. Penyebab sama goals itu nggak selalu sama gitu. Iya, selalu intinya. Lu cari goals, cari why, terus habis itu lu cari komunitas bareng buat belajar bareng gitu. Jadi kalau misalkan lu mulai agak males-malesan, bisa di ini gitu, bisa bisa lu jadiin motivasi gitu biar teman-teman lu motivasi lu. Ntar gue dipanggil ya. Ntar kalau kalian lagi males belajar bahasa Arab, cari aja Syabil. Cari aja, nggak tahu mau ngapain, cari aja ya. Pada healing. Healing tuh ngapain sih sebenarnya? Healing tuh kan penyembuhan. Berarti selama ini sakit dong. Dulu tuh istilahnya bukan healing kan, dulu tuh refreshing. Sejak kapan sih jadi healing? Om, Anda belajar bahasa Arab berapa jam? Ini Om yang mana nih? Om Habib. Sambil ngilang guys. Bil. Ya ngilang. Om Nisko kah? Anda belajar bahasa Arab berapa jam? Akhir-akhir ini aku jarang belajar bahasa Arab. Dulu aja. Dulu aja yo. Kayak kalau biasanya itu sebelum-sebelumnya aku sehari itu sama ikutan kelasnya aja gitu. Kelasnya berapa jam? Kelasnya itu biasanya tuh jam setengahan atau enggak 2 jam ya, selama itu aja belajarnya. Jarang aku belajar di luar. Aku tuh tipe orang yang
jarang belajar di luar jam pelajaran. Oke sekolah ya aku nggak belajar di luar jam pelajaran. Kecuali kayak mau ujian gitu baru belajar sehari sebelumnya gitu. Bagus sih, ya makasih. Ya review gitu ya Om. Jarang sih aku review. Ya salah satu cara aku buat review sih ngajar di sini sekalian review-review materi sih. Apa namanya? Teringatkan kembali gitu. Guys, gue duluan ya. Reva dulu. Antum ini ngilang tiba-tiba langsung pergi ya Allah. Ghosting Syabil. Astagfirullah. Parah Habib. Lagi Habib. Habib Parah ghosting. banget. Aku Parah. Habib ghosting. Parah Habib sih. ghosting, astagfirullah. Wah. Ya udah ya, gue ini duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yo. Itu materinya nggak cepat lupa kah? Materi apanya? Materi materi waktu belajarnya atau waktu reviewnya? Sok jam sama. Ya sama harusnya. Kalau 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 aku nggak halangan besoknya ada sih. Ada halangan. Materi waktu belajar. Ya aku insya Allah ngerti sih materinya. Kalau udah ngerti materinya saat pelajarannya aku orang yang insya Allah ingat gitu. Kalau ketemu lagi palingan kayak ini tuh yang mana-mana tapi kayak kalau udah kepicu dikit juga udah kayak oh ini tuh yang ini ya, oh ini jawabannya tuh kayak gini kayak gini. Tapi nggak sih aku tipe orang yang seperti itu. Tapi emang setiap orang kayak gitu ya. Dan keluar teman-teman mau maghrib di sini. Oke Bang Vin. Bye bye. Kok lah kalau nggak paham gimana? Mau pertemuan berikutnya. Ulang aja gitu. Sampai paham. Apa namanya? Ya aku tuh itu salah satu alasanku kayak banyak ikutan kelas-kelas gitu kan. Biar kayak nggak ngerti di sini aja gitu. Jadi ngerti siapa tahu. Tentang kayaknya kurang apa? Yang pas entah sama gurunya atau udah belajarnya atau apanya gitu. Bisa jadi kalian ngerti bahasa Arab bukan lewat yang di Madani ini. Atau kalian ikutan kelas lain itu sama ustadz siapa yang lebih hebat. Mungkin kalian ngertinya di situ. Tapi setidaknya kalian inilah pernah dengar kosakatanya. Walaupun nggak ngerti, setidaknya hafal gitu dengan sering mendengar dan mengulang-ulangnya. Minimal kalian tuh tahu gitu fi'il itu apa, fa'il itu apa. Terus maf'ul bih itu apa, harf jar kayak gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan kah? Cukup kita lanjut dulu ya. Kita lanjut terlebih dahulu. Kita ganti screen-nya. Kita lanjut ke i'rab yang selanjutnya, surah ayat selanjutnya. So, ayat ini Malikin nas, maliki pengganti
Ya adalah mengacu kepada Robbi, jadi kedudukannya sama dengan Robbi, yaitu isim majrur. Ada majrur dengan kasroh. Oke, ada mudhof. Wait. Badal. Oh ya, maliki di sini tuh badal atau pengganti dari si Robbi. Jadi kedudukannya itu sama Robbi, kedudukannya sama. Jadi Robnya juga majrur. Nah, dia itu sebagai mudhof. Nah, mudhof ilaihnya itu adalah ini Anas. Karena dia majrur, jadi tanda majrurnya ada kasroh. Nah, ini Anas, ini adalah mudhof ilaih. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa mudhof ilaih itu selalu selalu majrur, ditandai dengan kasroh. Ini mudhof ilaih. Malikin nas. Raja ini tuh malikin nas tuh artinya rajanya manusia. Jadi yang ngatur, pemimpinnya manusia. Selanjutnya, lahin nas. Ya Rob, kaidah grammar tata bahasa Arab sama dengan ayat kedua. Ini sama. Cuman ganti kata doang. Ilahi itu adalah sesuatu yang patut disembah atau Tuhan. Nah, dia itu sebagai badal lagi. Badalnya Maliki berarti, atau enggak badalnya Robbi. Jadi sama kedudukannya. Isim majrur ditandai dengan kasroh ya dalam mudhof. Dia juga itu mudhof. Mudhof ilaihnya Anas, manusia, adalah mudhof ilaih ya dalam keadaan majrur yang ditandai dengan kasroh. Ilahin nas. Nah, ini badalnya Robbi. Jadi ini badal. Mudhof ilaih. Ini i'rabnya sama. Min syarril waswasil khannas. Min itu adalah harf jar mabni dengan sukun. Dia mengejarkan isim di depannya. Syari. Nah, syari itu adalah Tuhan ya. Syari itu apa? Kejahatan. Oh, salah, maaf. Syari. Ini syari dari kejahatan. Ini kejahatan tuh kan isim. Oh ya, kalian tahu masdar belum? Dengar ya masdar kalian? Keluar dulu dari pembahasan ini. Kita mau bahas masdar dulu. Kalian tahu masdar enggak? Kalian tahukah? Pernah dengar? Jadi buat yang belum ngerti itu, ini agak bahas ini ya. Sorofnya. Jadi akan ada namanya itu wazan. Wazan itu pola perubahan kata. Di sebuah template untuk merubah dari kata dasarnya, akar katanya menjadi sesuai yang kita inginkan. Akar kata di dalam bahasa itu pastinya itu fi'il madhi. Jadi apapun, hampir semua kata di dalam bahasa Arab itu akar katanya fi'il madhi. Nah, masdar itu buat yang belum tahu itu adalah bentukan isim dari fi'il madhinya. Kalau di bahasa Indonesia itu disebut nominalisasi. Kalian tahu nggak nominalisasi? Yang dari awalnya makan jadi makanan. Yang awalnya makan, kan makan itu kata kerja ya. Jadi makanan. Normalisasi, bukan nominalisasi. Nominalisasi. Ini pelajaran bahasa Indonesia nih. Aku lagi belajar ini soalnya akhirnya aku ketemu kalau di bahasa Indonesia juga ada namanya nominalisasi. Pengertian nominalisasi dan contohnya nih Brainly. Kalian ngerti lah ya Brainly. Tuh udah aku kirim di mana itu tuh, di Arabic class. Pengertian nominalisasi. Tapi kalau di bahasa Arab itu lebih dispesifikan. Kan kalau di bahasa Indonesia tuh asalkan yang awalnya dari kata kerja jadi kata
kata benda itu adalah nominalisasi ya disebutnya. Tapi kalau di bahasa Arab, nih contohnya gini, bahasa Indonesia dulu. Kalau di bahasa Indonesia kan ada pekerjaan, ada pekerja. Nah itu tuh udah disebut nominalisasi kalau di bahasa Indonesia. Jadi si pekerja itu adalah hasil dari nominalisasi dari kata pekerjaan. Nah kalau di bahasa Arab itu dia lebih spesifik gitu. Awalnya pekerjaan. Nah kalau mau jadi pekerja itu disebutnya diubahnya jadi fa'il. Fa'il itu adalah pelaku perbuatan kan. Nah pelaku perbuatan dari perbuatan pekerjaan adalah pekerja. Tapi kalau nominalisasi si pekerjaannya itu jadi kata benda itu pekerjaan. Bedakan bekerja sama pekerjaan. Pekerjaan itu kata benda gitu. Walaupun abstrak ya, pekerjaan itu kata benda yang abstrak, nggak ada fisiknya gitu. Tapi kan itu tetap kata benda gitu. Ngerti nggak? You know what I mean? Semoga menjawab. Semoga dikit-dikit. Kami anak kecil lagi jaim. Mohon maaf Ustaz, izin lihat mau manggil nama saya. Nominalisasi apatah yang tadi. Paham Pak, semoga paham lah ya. Segitu dulu juga udah 5:30 di aku. 15 menit lagi azan. Oke, kalau begitu kita tutup aja dulu ya. Nanti lanjut ininya irobnya besok-besok lagi. Nih, linknya aku kirim dulu ya ke kalian. Mungkin ada yang ingin mempelajari. Terus kalau kurang ngerti mudhof ilaih itu apa, kalian bisa tanyain aja ke aku. Wait, ini beda ini. Apa namanya? Nominalisasi lagi. Kalau ada yang kurang mengerti, misalkan ada kata yang aneh baru kedengeran ya Allah balik lagi. Kalau ada baru kata yang didengar gitu kayak mudhof ilaih atau apa yang kurang ngerti ya aja nanti apa namanya tak jelasin lah kalau sempet. Sekian, terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillah alamin. Astagfirullahalazim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.